Oke, halo semuanya. Nama saya Gusti Ajeng Febrianti, bisa dipanggil Ajeng. Saat ini saya bekerja sebagai Senior KOL Specialist di sebuah digital marketing agency. Nama saya Adi Nugraha, saya dari Jaringan Prima, PT Rintis Sejahtera. Saat ini saya sebagai Section Head dari Digital Marketing and Creative di Jaringan Prima. Wah, kalau masalah sih sebenarnya cukup banyak ya. Cuma memang kalau terkait dengan training ini, karena kebetulan saya sebagai senior KOL spesialis dipersiapkan untuk promosi untuk menjadi KOL tim manager ke depannya. Jadi harapan dari saya sih isu-isu yang nantinya terkait managing tim ataupun juga bagaimana membangun tim yang solid, kemudian juga bagaimana menyampaikan komunikasi yang penting kepada level manajemen yang lebih tinggi itu bisa tersolusikan gitu, atau bisa ditemukan cara yang paling efektif dan yang paling baik gitu. Yang pasti adalah untuk mengasah karena ilmu kayaknya kalau nggak diasah itu semakin tumpul gitu. Jadi kita perlu reminder, itu yang mungkin yang pertama yang saya alasan saya mengambil ini gitu, mengambil training leadership ini. Jadi mengasah kembali, lalu merimain kembali apa sih yang seharusnya dilakukan sebagai seorang leader itu. Jadi ternyata time management itu ada caranya. Kita kemarin dibantu dengan kuadran gitu ya. Terus kemudian untuk weekly seperti apa. Terus kemudian yang batching task itu seperti apa kayak gitu ya. Kemudian juga ternyata untuk komunikasi yang persuasif itu ada magic formulanya. Jadi mungkin hal-hal ini sebenarnya udah kita lakuin sehari-hari. Tapi ternyata ada caranya untuk bikin lebih terstruktur, lebih efektif, lebih bisa diterima oleh, karena kan kalau leader pasti pengen diterima oleh timnya juga kan gitu. Itu ternyata ada metodenya. Jadi aha momennya tuh kayak ada formulanya ya gitu, ada cara lebih efektifnya ya gitu. Bagaimana kita mengetahui siapa sih diri kita sebenarnya gitu ya. Jadi di sini kita diberitahu bahwa ada beberapa jenis kepribadian gitu ya. Jadi kita mengetahui siapa diri kita, dan nantinya juga kita juga bisa mengetahui diri orang lain, dan itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita cara menghadapinya setelah kita tahu. Nah, di sini kami diajari di Dale Carnegie ini, itu kami diajari bagaimana menghadapi orang-orang dengan kepribadian yang secara overall itu sangat berbeda gitu. Masing-masing punya kepribadian yang berbeda gitu. Nah, itu kami diajari untuk itu. Lalu yang ketiga juga yang barusan kita juga diajari adalah yang terpenting ya, bagaimana cara kita berkomunikasi gitu ya, menemukan masalah, melakukan mapping terkait dengan apa sih core masalahnya, lalu bagaimana cara mengkomunikasikannya secara baik gitu ya. Tadi kalau dari Pak Joshua menyebutkan ada 9R atau the right way gitu ya, karena semuanya ke kanan gitu ya. Kalau cara yang terbaik gitu ya, cara yang terbaik sebelum kita melakukan hal-hal yang di luar itu gitu ya. Artinya itu yang saya tangkap dan saya dapatkan di sini yang sangat penting bagi saya. Jadi biasanya kan kalau training lebih banyak materinya dulu nih. Pokoknya awalnya materi dulu, terus baru study case-nya di belakang. Jadi kayak atau sesi tanya jawab. Nah, tapi yang diberikan di Dale Carnegie ini lebih kepada dikasih highlight materinya seperti apa, tapi supaya kita bisa langsung paham, langsung diberikan kesempatan untuk diskusi, untuk mengerjakan case-case-nya, untuk memberikan pendapat gitu-gitu sih. Jadi karena banyak stimulus tadi, jadi kita bisa lebih cepat ngerti gitu. Sangat pantas menurut saya. Jadi kebetulan karena ini tadi pengalaman pertama saya juga gitu kan, melakukan atau mengikuti dari Dale Carnegie ini, dan saya mendapatkan experience yang menurut saya sangat beda dengan pelatihan yang di tempat lain gitu, yang saya terima gitu sejauh ini. Dan menurut saya ini sangat rekomendasi atau sangat recommended untuk
tim-tim saya atau rekan-rekan kerja saya di luar gitu untuk ikuti training leadership ini gitu. Baik yang sudah lama gitu ya ataupun yang baru mau proses transisi menjadi seorang leader. Karena terus terang tadi begitu hari pertama kita ketemu di sini dengan beberapa teman gitu, ternyata ada yang baru proses transisi, ada juga yang sudah 3 atau 4 tahun lebih, atau bahkan ada yang memang sudah sangat lama di dalam menjadi seorang supervisor atau seorang leader gitu. Jadi dengan banyaknya ragam background gitu ya, di sini kita juga bisa saling sharing akhirnya antara para para peserta sharing apa sih pengalamannya, dan itu menurut saya di sini sangat baik sih menurut aku.